Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamun ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan sampai detik ini. Kedua kalinya, sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi besar, Nabi pimpinan umat, Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Selanjutnya, di sini Bu Yuni akan menyampaikan keutamaan pergi ke masjid. Masjid itu adalah tempat beribadah umat Islam. Kita sebagai umat Islam sekiranya harus melaksanakan ibadah di masjid. Bagi umat Islam seperti kita juga berkewajiban untuk memakmurkan adanya masjid. Karena bagi yang memakmurkan masjid itu akan mendapatkan pahala di sisi Allah yang sangat besar. Salah satunya adalah dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, "Sungguh aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda," yang artinya, barang siapa yang membangun masjid karena Allah, karena ridhonya Allah, maka Allah akan membangunkan baginya rumah istana di surga. Bagi orang muslim yang bisa membangun masjid, Allah sudah menjamin istana di surganya Allah. Anak-anakku yang saya banggakan, nah, dari hadis tersebut kita bisa melihat satu kebaikan yang kita lakukan karena Allah. Karena kebaikan itu hanya dicatat oleh Allah, tidak kebaikan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi kebaikan untuk orang lain, dan tidak mengharapkan ingin dilihat orang lain, tetapi ingin dilihat oleh Allah. Itu akan mendapatkan balasan kebaikan yang berkali-kali lipat oleh Allah. Kita sholat berjamaah di masjid mendapatkan pahala dan keutamaan. Bahkan kita berjalan ke masjid pun untuk melaksanakan sholat itu dibalas oleh Allah pahala yang berlipat-lipat. Nah, ini sesuai hadis dengan Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda. Ini berdasarkan hadis dari Abu Hurairah. Sholatnya seseorang dalam jamaah akan dilipat gandakan pahalanya 25 kali dibanding sholatnya di rumah atau tokonya. Yakni, jika ia berwudu dengan sebaik-baiknya lalu keluar menuju masjid hanya karena sholat dan bukan untuk hal lain, maka pada setiap langkah derajat itu dinaikkan dan dosanya akan dihapuskan. Itu menurut hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi setiap yang kita lakukan akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda oleh Allah. Anak-anakku yang saya banggakan, pahala orang yang senantiasa melangkahkan kaki ke masjid itu, ada salah satu hadis yang menjelaskan bahwa barang siapa menuju masjid pada waktu pagi hari atau sore hari, maka Allah akan memberikan jamuan hidangan baginya di surga pada setiap pagi dan sore. Lah, itu pahalanya berlipat ganda. Ada istana yang dibuatkan oleh Allah di surga, ada hidangan setiap pagi dan sore itu disediakan oleh Allah. Oleh sebab itu, bagaimana kita harus bisa segera melaksanakan ibadah itu ke masjid. Keutamaan-keutamaan sudah dijelaskan di dalam sebuah hadis. Ada banyak hadis yang menjelaskan tentang keutamaan pergi ke masjid. Dan ada lagi di sini adalah Bu Yuni akan menjelaskan 4 keutamaan lain yang bisa diraih kaum muslimin bagi mereka yang menuju ke masjid dengan jalan kaki. Yang pertama adalah imbalan rumah di surga. Bu Yuni sudah menjelaskan di depan tadi, Allah akan membangun surga. Allah akan memberikan surga dan di sana dibangunkan istananya. Di sini sebenarnya manusia itu seharusnya memikirkan akhirat, tidak hanya memikirkan dunia saja. Rumah yang kekal itu seharusnya adalah di akhirat, bukan di dunia. Tapi kita itu sudah terjebak dalam rutinitas pekerjaan sehari-hari.
yang jarang kita pikirkan tentang hal ini. Kenapa? Karena kita hanya memperbagus rumah saja di dunia, tetapi kita tidak memikirkan di akhirat itu rumah kita seperti apa. Padahal Allah sudah memberikan imbalan, kalau sudah masuk surga akan diberikan istana yang megah di sana. Ini sesuai dengan hadis riwayat Ahmad. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang berjalan menuju masjid untuk sholat dan pulang setelahnya, maka Allah akan menyediakan sebuah rumah di surga untuk sholat. Jadi ke masjid itu adalah tempat untuk beribadah, tidak untuk bermain-main. Karena kita sudah tahu masjid untuk ibadah, ada tempat untuk bermain juga. Nah, yang kedua adalah satu langkah menghapus satu dosa. Nah, ini pahalanya sangat banyak sekali. Padahal kita melangkah ke masjid itu, satu langkahnya itu bisa menghapus satu dosa kita. Bayangkan, kalau kita langkahnya sudah 30-40 kali, berarti dosa kita sampai 40 kali akan diampuni oleh Allah. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah, barang siapa bersuci di rumahnya, wudhu, lalu pergi ke masjid untuk menunaikan sholat yang telah Allah wajibkan kepadanya, maka setiap langkahnya menghapus satu dosa, dan langkah satunya mengangkat satu tingkat derajatnya. Begitu besar pahala yang kita dapatkan pada waktu kita pergi ke masjid, itu sudah dinilai oleh Allah, sudah dikasihkan pahala oleh Allah, diberikan derajat yang tinggi oleh Allah. Nah, yang ketiga ini adalah ditinggikan derajatnya. Jadi sekarang coba perhatikan anak-anakku yang saya banggakan. Orang-orang yang rajin datang ke masjid itu pasti berbeda dengan orang yang tidak pernah pergi ke masjid. Kenapa? Karena tidak bisa dipungkiri bahwa di dalam masyarakat itu ada suatu lembaga, ada suatu kemasyarakatan. Di situ ada pengurus masjid, imam, dan lain sebagainya. Di situ Rasulullah SAW bersabda, maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang dengannya Allah menghapus dosa-dosa dan mengangkat derajat? Para sahabat berkata, tentu wahai Rasul. Rasulullah bersabda, menyempurnakan wudhu pada saat-saat tidak disukai, seperti kita pada waktu mau wudhu, dingin ya airnya, tetapi karena ingin ditinggikan derajatnya oleh Allah, mereka melaksanakan wudhu, banyak melangkahkan kakinya menuju ke masjid padahal udaranya dingin, dan menunggu sholat setelah sholat. Itulah yang namanya ribat atau mencurahkan diri dalam ketaatan. Allah akan meninggikan derajatnya manusia pada waktu wudhu dingin, pada waktu melaksanakan mau berangkat sholat itu juga dingin. Itu Allah akan memberikan derajat yang tinggi di sisinya manusia. Yang keempat adalah dilipat gandakan pahalanya. Nah, anak-anak sudah tahu ya, kalau apapun yang kita kerjakan pasti berlipat ganda pahalanya. Bagi siapa saja yang berjalan kaki menuju masjid, itu akan melipat gandakan pahalanya untuknya. Abu Musa berkata, sesungguhnya orang yang paling besar pahalanya, ini menurut Abu Musa berkata bahwa Rasulullah itu pernah bersabda, sesungguhnya orang yang paling besar pahalanya di dalam sholat adalah yang paling jauh berjalan menujunya. Maka orang yang paling jauh dan orang yang menunggu sholat sampai ia melaksanakannya bersama imam lebih besar pahalanya daripada orang yang sholat kemudian tidur. Itu adalah pahala bagi orang yang ingin melaksanakan sholat di masjid dan dia menunggu sampai dan melaksanakan bersama imam. Begitu banyak pahala yang bisa kita raih, salah satunya dengan sholat berjamaah, yang kedua dengan kita menuju ke masjid saja sudah diberikan pahala, bisa menghapus dosa-dosa yang telah lalu, kita mendapatkan keimanan, kekuatan keimanan, bisa mendapatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah itu lebih berlipat ganda. Anak-anak yang saya cintai, agar kalian lebih bersemangat dalam menuju masjid, simaklah video berikut ini. Sebagai marbot masjid, membersihkan masjid, mengumandangkan azan, serta menjadi imam di Masjid Al-Muhasabah, Desa Melares Kuntum, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas. Istrinya sudah lama meninggal. Saat ini beliau hanya tinggal dengan satu anak perempuannya beserta satu cucu perempuan. Beliau hanya tinggal di rumah yang sangat sederhana. Selama hidup, beliau hampir tidak pernah keluar kota, apalagi keluar negeri.
Ke ibu kota provinsi pun bahkan tidak pernah. Membayangkan bisa berangkat ke Baitullah saja sudah suka, bahkan menjadi impiannya. Saya itu dapat doa semari kayak diundang dari tim Dewan Masjid Indonesia. Main-main lah kami ke Samas tuh, ninjau masjid, ya kan? Jadi kami mau evaluasi sejauh mana andil mahfud di masjid. Boleh lebih nanya-nanya, Pak? Boleh. Dah berapa tahun? Sudah 2 tahun lah saya. 2 tahun. Dah 2 tahun. Berapa lama Bapak di masjid? Dari pagi ke dari malam? Dari pagi, kan pagi kan kita selesaikan WC, jujur datangnya, sampai WC tunggu. Bapak setelah iya apa kerja? Saya nanti tidak ada kerja, jadi nganggur kan. Tapi ngurus keagamaan dah lama. Dalam 2 tahun. 2 tahun. Apa kendala ngurus masjid? Tidak ada kendala. Yang penting kita kemauan kita. Mau. Yang penting kita mau. Tidak perlu ngeluh. Padahal itu gajinya kecil, Pak. Oh ya kita kan ibadah. Ibadah. Berapa yang gaji kalau saya boleh tahu? Iya bukan gaji, kita kan suka rela. Berapa Bapak dapat? Kita kan 200. Masih 200. Enggak dari yang bahasa orang gotong kembali juga, bahasa itu lebih, bahasa Tambun kembali. Jadi lah, saya tidak mau kembali. Saya kan ya. Ikhlas lah, Pak. Iya, saya terlalu ya tahun-tahun lah. Waktu kembali kita jaga jalan. Bunda dibagi duit? Enggak ya apa-apa. Enggak apa-apa, ikhlas. Ikhlas. Maaf itu dari jamaah hari bulan itu semuanya gagal panen misalnya. Sontok, jadi tidak ada jatah untuk ngabot misalnya. Ini kan dia ibadah. Tinggi aja. Kan bisa Bapak nyurati Pemda saya tak ada gaji. Enggak. Terserah dia. Jelas sekali. Berapa Bapak umur? Kalau saya 66. 66. Apa mimpi Bapak terbesar? Ya mimpi sih juga. Yang penting kita pikir aja itu kan mudah-mudahan terima oleh Allah. Ya. Terima Allah. Kita ikhlas. Keinginan terbesar Bapak apa? Yang aduh, siang malam Bapak pikir. Ya Allah, apalah, gimana? Oh, iya. Apa ya, Pak? Pagi haji dia tentung. Jadi impian terbesar Pak Haji ini Pergi ke tanah Mekah lah suci. ya? Tanah suci. Anak dah Bapak? Tiga. 3. Sebenarnya 4 atau tidak nolok. Jadi keinginan Pak Cik Nasran itu mau pergi ke tanah suci sebelum ajal memanggil, Ya. betul Pak? amin. Amin. Misalnya tuh Pak, dah lah Bapak sudah naik haji, saya balik duit 30 juta, tapi Bapak sudah nak pergi ke tanah suci, pilih mana? Atau 30 juta atau pergi tanah suci, pilih mana Pak? Misal. Misal. Saya ngiseng ya. Haji lah tentunya. Saya tambah lagi 20 juta, 50 juta. 50 juta atau nak salah? Nak salah ya, sama aja. Sama. Pilih mana Pak? Tetap ke tanah suci kan duit 50 juta. Tanah suci ya. Tanah suci. Ya lah kita inginkan yuk. Udah berapa lama ingin naik ke tanah suci? Itu sudah lama, tapi kan ketika ada duit. Dia tak pakai duit. Saya nak berangkat ke tanah suci tak pakai duit. Tak pakai duit. Saya tak. Jadi lama. Saya. Jadi saya Eko dengan Pak Sandi dengan Pak Noh datang jauh-jauh Pak dari Pontianak. Kalian telepon-telepon. Saya kan tak kenal sebenarnya Bapak. Bawa itu kita temui. Bawa itu juga saya situ.
Jadi niat kami adalah mencari marbot atau orang-orang baik yang bekerja mengabdikan hidupnya di jalan Allah untuk kebaikan dan bekerja ikhlas. Dan insya Allah Bapak akan pergi ke Tanah Suci. Jadi dengan ini saya sampaikan kami membawa kabar baik dengan Bapak billahi ta'ala, dan di tempat yang baik disaksikan oleh jamaah di sini. Saya umumkan Bapak mendapat hadiah umroh gratis. Saya terima kasih kepada orang yang memakai saya untuk berat. Saya tidak bisa membalasnya, memang cuma sekalinya nanti ya. Lagi terima kasih banyak. Masya Allah, tabrakallah. Alhamdulillah atas izin Allah. Sekarang di hari yang sangat bahagia ini, Cik Nasran sudah sampai di Baitullah, bersujud di Masjid Nabawi, serta melihat langsung Mekah Al-Mukarramah. Maha suci Allah yang menciptakan alam duniawi, menumbuhkan rindu berapi-api akan tanah suci. Rindu ingin selalu beribadah tiada henti. Rindu melantunkan doa dan mengadu padamu, menangis dan bermunajat kehadiranmu. Rindu pada harumnya Ka'bah yang mulia, ingin bertawaf memuliakanmu. Ya Allah, Engkau mengundangku ke rumah agungmu, kiblat umat muslim sepenjuru dunia. Mungkinkah Engkau memperkenankan aku datang bertemu lagi pada diri yang penuh peluh noda dan alfa, dengan segenap kerinduan yang menggunung. Aku akan datang lagi dengan izinmu, meski harus tertatih, meski harus menyeret langkah. Dengan serpihan cinta yang kurekatkan rapat-rapat, aku ingin kembali menjadi tamumu. Setelah tayangan yang disampaikan tadi, kalian bisa melihat bahwa ada salah seorang marbut masjid yang dekat dengan rumahnya. Karena bersemangat sekali dalam memakmurkan masjid, beliau bisa mendapatkan umroh dari yang tidak terbayangkan sampai yang dia dapatkan pada waktu itu. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat dan bisa membuat kalian lebih bersemangat lagi dalam menuju masjid,
bersemangat lagi dalam memakmurkan masjid. Saya akhiri, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kata yang salah, terlalu cepat dan sebagainya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.